selamat pagi. Gimana kabarnya? Hari ini saya mau bakingnya lumayan banyak banget. Tapi saya tuh dari kemarin pengen sharing sama teman-teman tentang, karena saya banyak baca pertanyaan teman-teman di komen, dan saya pengen jawab beberapa. Cuman waktunya itu lagi kurang teman-teman. Jadi saya belum punya waktu yang banyak untuk sambil lihat di komen terus sambil baca gitu. Cuman memang ada beberapa teman-teman yang memang bertanya, kakak sembuhnya kapan gitu ya. Nah, saya tuh pengen sharing sama teman-teman gimana caranya saya bisa sembuh. Misalnya kayak saya sakit GERD, saya mau sharing pengalaman dulu. Saya pernah mengalami dimana saya sakit dan saya tuh lama banget sembuhnya, nggak sembuh-sembuh. Padahal saya udah melakukan segala cara biar saya sembuh, tapi ternyata tidak bisa sembuh. Entah apa yang terjadi waktu itu. Saya sampai berpikir, kenapa ya saya kok nggak sembuh-sembuh, kenapa ya saya kok lama banget sembuhnya gitu. Dan setelah saya sekarang mengalami setelah sekarang saya seperti ini, saya baru menyadari hal-hal tersebut yang bikin saya ngerasa kayak nggak sembuh. Nah, kebanyakan orang anxiety seperti saya yang punya anxiety disorder, memang kekhawatiran kita agak susah dibendung ya, yang saya tahu, yang saya rasakan. Terus kayak misalnya ada sesuatu yang beda gitu, kayak di tenggorokan ada yang ganjel. Kalau dulu mikirnya takutnya kanker tenggorokan, padahal cuman amandel. Terus kayak misalnya jantung kok deg-degan gitu ya, iyalah kita deg-degan. Kalau yang saya dulu alami, saya deg-degan jantung karena memang saya takut sesuatu gitu, saya cemas akan sesuatu. Nah, itu yang namanya terus bisa juga deg-degan karena panic attack seperti itu gitu. Nah, dulu saya mau cerita, jadi dulu itu saya pernah sakit infeksi saluran kencing. Itu waktu Ryu usianya masih 1 tahun. Nah, terus waktu infeksi saluran kencing itu saya lama sakitnya gitu, jadi pipisnya tuh ujungnya sakit gitu. Terus saya udah coba ke dokter, minum antibiotik sampai dokter ganti antibiotiknya yang lebih bagus, yang lebih paten kali ya. Nah, cuman kok saya tidak sembuh gitu. Nah, apa sih yang saya lakukan sampai saya itu nggak sembuh-sembuh? Nah, dulu itu jadi pertama yang bikin saya nggak sembuh-sembuh itu ya, saya selalu mentargetkan sesuatu. Jadi pada saat saya sakit, saya selalu bertanya sama dokter, kalau minum antibiotik ini berapa lama saya akan sembuh gitu. Padahal yang namanya penyakit, kalau menurut saya gitu ya, saya sekarang gitu, saya sekarang lebih bersikap cuek. Jadi pada saat saya misalnya ada sakit kepala gitu ya, saya nggak pernah memikirkan berapa lama saya akan sembuh. Tapi kalau sekarang itu saya lebih kepada ya sudah gitu, saya berusaha untuk bisa sembuh, hasilnya nanti saya serahkan sama Tuhan. Jadi saya nggak pikirin nih sakit kepala saya mau sembuh kapan gitu. Itu sih, jadi saya nggak pernah mentargetkan harus sembuh kapan gitu, dan saya nggak pernah bikin patokan pada orang lain. Jadi yang kedua itu, saya tidak pernah mematokkan diri saya dengan orang lain. Jadi pada saat contoh teman saya pernah infeksi saluran kencing, saya tanya, kalau lu dulu infeksi saluran kencingnya berapa lama gitu. Nah, kalau misalnya sekarang itu saya udah nggak seperti itu, teman-teman. Kalau dulu pada saat teman saya bilang cuma 7 hari atau 5 hari gitu, terus saya pikirin, ini kok saya udah seminggu nggak sembuh, 2 minggu berlalu kok nggak sembuh juga gitu. Itu pengalaman saya dulu tuh, teman-teman, yang bikin saya sakitnya jadi lama gitu kan. Terus akhirnya saya jadi stres sendiri pada saat saya tahu teman-teman saya kok infeksi saluran kencing cuma 5 hari atau cuma 3 hari, kok saya lama banget sampai sebulan gitu ya nggak sembuh-sembuh gitu. Ternyata saya jadi mikirin, kan dirasa-rasain gitu. Pada saat pipis saya rasain, masih sakit nggak ya gitu. Nah, saya yang sekarang sudah berbeda. Jadi pada saat saya sakit, misalnya pipisnya agak sakit gitu ya, terus saya minum aja air putih yang banyak. Saya nggak tanya sama orang lain, nggak tanya sama teman saya, gue sakit nih pipisnya, enggak. Karena saya udah tahu, oh ya saya infeksi saluran kencing gitu, berarti saya harus banyak minum. Saya minum aja, dan pada saat saya pipis saya nggak rasain masih sakit nggak ya, enggak sih. Saya jadi sekarang lebih ya sudah gitu, kalau sakit ya sudah, kalau misalnya udah nggak sakit tuh alhamdulillah gitu sih. Terus teman-teman, yang ketiga, kenapa dulu saya tuh kalau sakit tuh susah banget sembuh gitu, karena saya tuh bandel. Misalnya nih, saya udah tahu punya sakit GERD, asam lambung gitu ya, tapi saya tuh suka iseng gitu, kayak misalnya sarapan pagi itu misalnya udah waktunya sarapan gitu, tapi saya mundurin tuh.
kayak nanti aja deh, bentar lagi gitu, nanti aja bentar, sampai akhirnya siang-siang jam 12 saya baru sadar, ya saya belum makan gitu. Kayak misalnya kerjaan di kantor belum selesai, aduh nanggung, nanti aja deh sarapannya. Akhirnya saya nggak sarapan, cuman minum air putih atau mungkin minum kopi. Kalau dulu cuman minum kopi doang. Nah, dan itu malah memicu asam lambung saya kan. Udah tahu saya punya asam lambung, terus sayanya juga nantiin makan gitu. Terus jadi nggak sembuh gitu. Nah, sekarang saya udah berbeda. Jadi saya yang sekarang itu, karena saya tahu diri saya punya asam lambung, saya akan lebih terkontrol. Makanannya itu akan selalu sama gitu. Jadi kalau contoh saya sarapan jam 8 pagi, saya akan makan siang jam 12, saya akan makan sore jam 4 misalnya, seperti itu. Itu jadi terkontrol gitu. Jadi saya melatih diri saya untuk disiplin dengan jam makan. Kalau dulu kan enggak, ya udah nanti aja gitu. Ya udah sering kambuh jadinya gitu. Nah, terus yang kesekian, yang keberapa sih tadi, saya tuh saya sakit, saya punya sakit GERD, asam lambung. Tapi saya tuh sering memaksakan diri untuk untuk kerja gitu. Misalnya kemampuan saya untuk bisa bangun, misalnya gini, kemampuan saya untuk bisa aktif sehari itu cuma 5 jam gitu. Tapi saya selalu memaksakan diri untuk aktif sampai dengan 8 jam, 9 jam. Kayak contoh misalnya saya pulang kerja itu harusnya jam 5 gitu, tapi karena saya pikir saya belum kelar, saya mau kelarin dulu semua, saya mau lembur deh sampai jam 9 malam saya masih di kantor dong teman-teman gitu. Nah, saya kadang nggak tahu diri gitu. Nah, itu juga yang bikin saya lama sembuhnya. Jadi dari faktor makan yang tidak teratur, terus juga saya nggak tahu diri dengan kemampuan saya, kemampuan tubuh saya gitu untuk bekerja itu berapa lama gitu. Terus bandelnya saya dulu itu dari makanan teman-teman. Nah, jadi udah tahu saya punya asam lambung, tapi saya suka banget kalau istirahat makan siang itu saya suka pesen sama OB makan ayam yang pakai sambal ijo atau sepat. Tahu nggak sih sepat sambal ijo? Saya tuh suka banget sepat sambal ijo dulu waktu zaman di kantor. Sepat sambal ijo tuh enak banget ya teman-teman ya, sama nasi putih gitu siang-siang lapar kan, makan enak banget gitu. Terus pas sore-sorenya baru berasa, malamnya baru berasa begah banget gue, kenapa nih gitu, kayak gitu. Terus saya juga suka banget sama ayam penyet. Ayam penyetnya tuh yang sambalnya tuh sambal bawang putih gitu loh, itu enak banget dan dadak banget kan. Jadi saya nggak menahan diri saya dan untuk makan sesuatu yang memang seharusnya tidak dimakan gitu, kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, saya tuh banyak banget makan sambal kan. Nah, itu saya suka gitu. Itu saya kurang nggak tahu diri, tapi kesini kalau misalnya saya udah bisa mengukur diri gitu. Jadi pada saat kalau saya makan sambal segini, saya sakitnya cuma sedikit gitu. Itu bandelnya saya. Jadi saya bukan orang yang sempurna. Saya adalah orang yang punya sakit asam lambung, tapi saya juga manusia biasa gitu. Teman-teman mungkin ngerasain gitu, gue juga manusia biasa gitu, kayak gitu, pengen makan ini, pengen sama kayak orang yang lain yang lambungnya normal bisa makan apa aja gitu. Nah, saya tuh suka begitu gitu. Tapi sekarang saya sudah bisa mengukur diri saya. Jadi kalau makan sambal misalnya cuma bisa segini biar nanti nggak sakit. Terus kalau kopi saya udah nggak mau sama sekali. Nah, itu minuman juga berpengaruh, kayak kopi gitu, teh saya udah nggak mau minum sama sekali teman-teman. Kecuali kalau lagi ke kafe kepaksa, kayak kemarin saya minum coklat. Bahkan coklat panas pun atau coklat dingin itu bikin ulu hati saya sakit. Dan kemarin saya masih merasakan tuh. Jadi waktu itu habis antar anak saya lomba, terus udah gitu saya pengen minum di kafe gitu, dan saya nggak tahu minum apa. Biasanya saya minum green tea latte. Terus tiba-tiba saya pengen minum coklat aja deh. Pas saya minum coklat benar, pas udahnya udah kayak celtut gitu. Cuman ya sudah gitu, saya bawa tenang aja gitu, ya udah nggak apa-apa, nanti juga sembuh gitu. Nah, kuncinya sih pada saat ini saya, kalau misalnya teman-teman tanya, kakak udah sembuh belum asam lambung atau GERD-nya? Yang namanya asam lambung atau GERD itu kan itu bisa kambuh ya, jadi nggak ada yang bisa sembuh permanen. Nah, saya masih punya penyakit asam lambung dan bisa kambuh kapan saja gitu. Cuman cara saya menghandle diri saya untuk tidak sering kambuh itu seperti apa gitu. Nah, itu yang bikin saya jadi sembuh, dan saya selalu mensugestikan sama diri saya kayak saya sembuh gitu. Jadi teman-teman pernah nggak sih dengar efek placebo gitu? Jadi kalau misalnya
efek placebo itu contoh misalnya ada penelitian yang diberikan kepada beberapa orang yang misalnya sakit tipes misalnya, teman-teman, ini misalnya ya contoh, dikasih obat cacing, nah gitu, terus yang satu terus kita tuh kasih sugesti bahwa ini obat cacing, kalau misalnya diberikan sama kalian bisa sembuh tipesnya misalnya gitu. Nah terus kita kapsulnya tuh yang satu diisi obat cacing, 5 diisi obat cacing sama 10 orang misalnya, ada 10 kapsul berarti kan untuk 10 orang percobaan, yang 5 diisi sama obat cacing, yang 5 kosong, kapsul kosong. Nah kita kasih kapsul itu pada semua orang, yang 10 orang itu, tapi kita sebelumnya sugestiin dulu bahwa mereka akan sembuh dengan obat cacing ini. Nah pada saat mereka minum obat cacing itu gitu, nah kita catat nanti siapa nih, nah misalnya peneliti mencatat ini kapsulnya kosong, ini ada obat cacingnya gitu, terus ternyata mereka sembuh semua gitu, artinya 5 dari 10 orang yang ikut percobaan itu 5 diantaranya sembuh karena sugesti gitu. Nah teman-teman bisa baca nanti, cari-cari di internet tentang efek placebo ini gitu, gimana caranya kita mensugesti diri saya, dia mensugesti diri kita bahwa kita sehat dan dan itu efeknya seperti apa. Tapi yang saya rasakan selain meditasi tadi, saya juga mensugesti diri saya bahwa saya sehat, dan pada saat bangun tidur saya selalu mensugesti diri saya sehat, saya bahagia, saya senang, hidup saya sangat berharga, anak-anak saya juga baik. Itu sugesti seperti itu, dan itu bisa membuat happen gitu. Jadi bisa happen, bisa terjadi dalam kehidupan kita. Contoh saya bilang saya sehat gitu, kayak jadi tubuh kita itu kayak apa ya? Kayak mungkin kalau misalnya bahasa kedokterannya, merangsang hormon-hormon baik dalam tubuh itu untuk tumbuh dalam tubuh kita, kayak hormon oksitosin, terus hormon dopamin gitu. Nah itu hormon-hormon baik itu bisa terbentuk dalam tubuh kita pada saat kita bahagia dan pada saat kita senang gitu, teman-teman. Nah makanya pentingnya sugesti dan afirmasi baik dalam kehidupan kita di setiap pagi gitu. Jadi kalau pagi-pagi saya sehat, saya baik, anak saya juga sehat-sehat, anak saya baik-baik, Ryu hari ini tidak hiperaktif, Ryu mau ikut belajar itu, dan itu yang bikin sugesti-sugesti seperti itu yang bikin happen, terjadi dalam hidup kita. Susah banget ngomongnya teman-teman gitu. Jadi teman-teman semua, sharing saya ini semoga bisa membantu teman-teman. Tapi teman-teman, saya selalu bilang sama teman-teman, nggak semua orang itu punya kasus yang sama ya. Jadi kalau misalnya saya sakit asam lambungnya kasusnya seperti ini, teman-teman mungkin berbeda dari saya. Jadi yang lebih tahu spesifik kalian treatmentnya harus seperti apa itu adalah dokter. Makanya saya jarang banget saya mau sharing obat yang saya konsumsi apa, karena saya agak karena itu bukan ranah saya, karena itu bukan hak saya untuk memberitahu obatnya apa gitu. Itu kan ada dokter yang memang tahu. Jadi dokter pun untuk memberikan obat itu kan mereka ini dulu kita harus cek dulu, cek lab, terus kita juga kayak ronsen segala macam kan, banyak hal, atau MRI atau segala misal tapi saya nggak sampai MRI sih. Misal contoh untuk mengetahui kita sakit apa kan dokter juga melakukan percobaan, bukan percobaan ya, kayak ronsen, kayak untuk mendiagnosa kita sakit apa tuh kan mereka juga melakukan bukan penelitian ya gitulah, pokoknya kayak ronsen atau mungkin cek darah gitu, dan itu untuk data penunjang untuk mendiagnosa kita sakit apa. Nah makanya teman-teman sebaiknya untuk mengetahui kita sakitnya apa dan treatmentnya harus seperti apa, sebaiknya temui dokter gitu. Dan tapi kalau untuk makanan ya kita memang harus hidup sehat dan jangan lupa olahraga. Saya tiap hari jalan kaki loh teman-teman, dan itu bikin saya jadi lebih sehat ya. Semoga bisa membantu. Thank you for watching dan bye bye.